Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama, Husnul Khotimah dengan NIM 4101419156. Yang kedua, Elinda Nuha Handaruningrum dengan NIM 4101419167. Kemudian yang ketiga, Anya Amana Lailani dengan NIM 4101419170. Kami akan mempresentasikan tentang kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama yaitu tentang definisi. Definisi dari berpikir kritis matematis adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Abad 21 berpusat pada perkembangan era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama, yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Era revolusi industri merupakan era perubahan dari teknologi mekanik ke teknologi digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0 adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah pada abad 21 yang berpusat pada era perubahan teknologi digital. Kemudian selanjutnya adalah indikatornya. Untuk indikatornya, ada indikator-indikator kemampuan berpikir matematis berdasarkan pada 4 proses berpikir matematis menurut Stacey 2010. Yaitu, yang pertama, specializing atau mengkhususkan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menyusun dan mencoba berbagai strategi yang mungkin. Kemudian yang kedua yaitu generalizing, yaitu menggeneralisasi. Nah, indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, merefleksi ide atau gagasan yang dibuat. Kemudian, memperluas cakupan hasil yang diperoleh. Kemudian yaitu conjecturing atau menduga. Nah, indikator tersebut itu dapat dijabarkan dengan menganalogikan pada kasus yang sejenis. Kemudian indikator yang keempat yaitu convincing atau meyakinkan. Indikator tersebut dapat dijabarkan dengan mencari alasan mengapa hasil yang diperoleh bisa muncul, kemudian membentuk suatu pola dari hasil yang diperoleh, kemudian membuat kebalikan dari pola yang telah terbentuk. Oke, selanjutnya untuk indikator selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Indikator kemampuan berpikir matematis diidentifikasi dalam 5 komponen, antara lain yang pertama ada pemahaman matematika. Pemahaman matematika berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menjawab suatu pertanyaan matematis yang disertai dengan alasan atas jawaban tersebut. Mengapa siswa bersangkutan berasumsi bahwa jawabannya benar dengan dasar logisnya. Yang kedua ada pemecahan masalah matematik. Pada pembelajaran matematika khususnya pemecahan masalah tidak hanya menjadi sasaran belajar, tetapi sekaligus sebagai cara untuk melakukan proses belajar itu sendiri. Yang ketiga ada penalaran matematik. Gilarso dalam Setio menyatakan bahwa penalaran merupakan suatu penjelasan yang menunjukkan kaitan atau hubungan antara dua hal atau lebih yang atas dasar alasan tertentu dan dengan langkah tertentu sampai pada satu kesimpulan. Yang keempat, ada koneksi matematik. Matematika merupakan ilmu yang terintegrasi dengan asumsi tersebut, matematika perlu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang bersifat holistik.
Dengan demikian, memandang matematika secara keseluruhan sangat penting dalam belajar dan berpikir terkait koneksi antar topik dalam matematika itu sendiri. Yang terakhir ada komunikasi matematik. Komunikasi matematik merupakan salah satu kemampuan matematis yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Lanjut. Indikator selanjutnya, jenis berpikir matematis menurut Sumarmo 2008, yaitu yang pertama, pemahaman konsep, conceptual understanding. Secara umum, indikator pemahaman matematik meliputi mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Yang kedua, ada pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah sebagai suatu proses atau kegiatan mempunyai indikator, mengidentifikasi informasi dalam masalah, membuat model matematika, memilih strategi, dan menerapkannya untuk pemecahan masalah, menjelaskan dan menginterpretasikan hasil serta memeriksa kembali, dan menerapkan matematika dengan bermakna. Nomor 3, penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof. Sutter et al. Dalam Sumarmo mendefinisikan penalaran atau reasoning sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Yang terakhir ada komunikasi atau communication. Kegiatan yang termasuk ke dalam jenis berpikir komunikasi dalam matematik. Sumarmo 2008 adalah dalam mentransformasi masalah nyata ke dalam bahasa matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian indikator selanjutnya adalah yang pertama yaitu koneksi atau connection. Adapun koneksi itu sendiri adalah kegiatan yang termasuk dalam koneksi matematik. Menurut Sumarmo adalah A. Mencari hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur. B. Memahami hubungan antara topik dalam matematika. C. Mengaplikasikan matematika dalam bidang lain maupun dalam kehidupan nyata. D. Memahami representasi ekuivalensi suatu konsep matematika. E. Mencari hubungan antara satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi ekuivalen. F. Menerapkan hubungan antar topik dalam matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Kemudian indikator yang kedua yaitu representasi atau representation. Indikator yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis representasi ini adalah A. Representasi bahasa. Ciri dan hubungan yang diobservasi di dalam masalah matematika diubah ke dalam representasi verbal atau vokal. B. Representasi gambar atau grafik merupakan masalah matematik diubah ke dalam gambar atau grafik. C. Representasi simbol aritmatika yaitu masalah matematik diubah ke dalam simbol atau formula aritmatika. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0 adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah pada abad 21 berpusat pada era perubahan teknologi digital. Indikator-indikator kemampuan berpikir matematis berdasarkan pada 4 proses berpikir matematis menurut Tesi, yaitu
specializing atau mengkhususkan, generalizing atau mengeneralisasi, atau conjecturing atau menduga, dan convincing atau meyakinkan. Kemampuan berpikir matematis diidentifikasi dalam 5 komponen, antara lain pemahaman matematika, pemecahan masalah matematik, penalaran matematik, koneksi matematik, dan komunikasi matematik. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yaitu berpikir matematis dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kemampuannya dalam matematika. Menurut Sumarmo, yaitu pemahaman konsep atau conceptual understanding, pemecahan masalah atau problem solving, penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof, kemudian komunikasi atau communication, koneksi, dan representasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka kemampuan berpikir matematis sangat perlu dikembangkan demi keberhasilan dalam pendidikan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan berpikir kritis matematis dapat dikembangkan atau diperkuat melalui proses pembelajaran. Artinya, di samping pembelajaran mengembangkan kemampuan kognitif untuk suatu mata pelajaran tertentu, pembelajaran juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dari kami ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.